Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang karena kasih-Nya niat baik kita dapat terlaksana, dan karena sayangnya kebaikan itu menjadi sempurna dengan ditambahkannya banyak manfaat kebaikan, pahala, rahmat, dan dihapuskannya dosa dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita limpah dan curahkan kepada kedua hasanah kita, Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat senantiasa bersambung kepada keluarganya, kepada istri-istri tercintanya, kepada para sahabat dan sahabiahnya, kepada para ulama, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, termasuk yang ada di dalamnya, sehingga kelak Allah perjumpakan kembali kita di tempat yang lebih luas, di waktu yang lebih panjang, yaitu di surganya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan Ahad subuh yang penuh berkah ini, insyaallah kami akan menyampaikan materi bertema sebab gangguan jin, ciri-ciri dan solusinya. Yang mungkin kajian ini jarang sekali dibahas dalam hasanah keilmuan Islam, dalam ceramah-ceramah, karena memang tidak banyak asatid atau dai yang mendalami masalah-masalah seperti ini. Padahal perkara ini cukup penting bagi kita sebagai hamba Allah, karena adanya permasalahan yang tidak bisa kita hindari di antara kita dengan syaitan dari kalangan jin, di mana Allah menyebutkan bahwa innahu lakum aduwwum mubin, mereka adalah musuh yang nyata bagimu, maka musuhilah. Permusuhan ini tidak ada lahan untuk kita melakukan gencatan senjata di bumi ini. Tidak ada waktu untuk istirahat, dan itu akan berhenti ketika kita sudah berada di alam kubur. Gangguan setan itu akan berhenti. Bahkan disebutkan para ulama, gangguan setan yang paling alot nantinya adalah ketika menghadapi sakaratul maut. Bahkan itu dialami oleh Imam Ahmad dalam kitab Qurtubi, ya. Dijelaskan oleh Imam Qurtubi tentang keadaan Imam Ahmad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Beliau ketika ditalkinkan oleh anaknya, dia mengatakan tidak, menjauhlah, menjauhlah. Maka ketika Imam Ahmad sadar, anaknya bertanya, "Wahai ayahku, mengapa engkau mengatakan demikian?" Maka kata Imam Ahmad, "Aku tidak
berbicara denganmu ketika itu. Saat itu syaitan datang kepadaku dan dia mengatakan bahwa sungguh Imam Ahmad, engkau adalah orang yang soleh, aku tidak bisa mengganggumu, aku tidak bisa menyesatkanmu. Lalu apa kata Imam Ahmad? Tidak, menjauhlah. Syaitan ini ingin membuat Imam Ahmad meninggal dalam keadaan sombong, karena merasa mampu untuk mengalahkan syaitan. Syaitan tidak mampu mengganggunya. Waliyazubillah. Maka sebagaimana ketika para ulama juga menyebutkan bahwa syaitan ini ketika menghadapi sakaratul maut, dia berkata dengan teman-temannya, ayo kalian seluruhnya kemarilah, kesinilah, kita sesatkan dia. Jika tidak sekarang, maka tidak bisa selama-lamanya. Karena apa? Karena syaitan ini ingin berusaha membuat seseorang tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dan karena juga Rasulullah SAW bersabda bahwa innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Maka disinilah mereka berusaha untuk membuat manusia tersesat hingga akhir hayatnya. Maka di antara sebab yang harus kita ketahui dan sehingga kita bisa menghindarinya akan kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah kewaspadaan kita terhadap gangguan jin dan bagaimana mengatasinya. Sebelum kita menyebutkan sebab, terlebih dahulu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan jin dalam hal ini adalah makhluk yang Allah ciptakan sebelum diciptakan manusia. Jadi Allah setelah menciptakan makhluk yang disebut dengan jin, yang mereka Allah ciptakan dari nyala api tanpa asap. Wa khalaqal janna min marijim min nar, yang diciptakan jin itu dari nyala api tanpa asap. Yang maksudnya adalah hawa panasnya. Nyala api itu ada yang seperti gasnya api sebelum asap, hawa panas. Ini diciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam. Mereka sudah diciptakan terlebih dahulu. Namun ketika jin ini disuruh sujud oleh Allah, Allah menyebutnya dengan sebutan lain. Allah memberikan sifat kepadanya yang kita kenal dengan iblis. Kemudian ketika Nabi Adam berada di surga, dia berusaha menyesatkan Nabi Adam, berusaha membuat Nabi Adam tergelincir melalui istrinya Hawa. Lalu Allah menyebutnya dengan sebutan syaitan. Ada perubahan penyebutan di sini. Dan ini adalah kata sifat. Syaitan adalah kata sifat, dan ini bisa disematkan pada jin dan manusia. Yang kita maksud di sini adalah jin, yaitu syaitan dari kalangan jin. Jadi syaitan itu kata sifat. Kalau kita nanti sebut gangguan syaitan, bisa setan jin, bisa setan manusia. Namun kita spesifikkan di sini adalah gangguan jin. Dan kadang-kala jin yang masuk ke tubuh manusia, mereka mengaku mereka Islam. Pernah mungkin kita melihat ada orang dibacakan Al-Quran lagi kesurupan, jinnya juga ikut baca Quran. Lalu orang bilang, oh ini jin Islam Ustaz, ini jin Islam. Bahkan kami pernah menangani orang yang gangguan jin keturunan. Dia bilang, Ustaz ini jin baik yang masuk ke tubuh keluarga kami ini. Kenapa jin baik? Saya bilang, kenapa bisa dibilang jin baik? Dia kalau masuk ke tubuh keluarga kami, nasihatin kami Ustaz. Dia suruh kami taubat, disuruh kami sholat, disuruh kami baca Quran. Ini jin baik, kata dia. Lalu kami katakan, bukan masalah apa yang disampaikannya,
bukan masalah sholatnya. Permasalahannya adalah apa motivasi kalian untuk sholat? Allah suruh kita sholat, Rasulullah suruh kita sholat. Kenapa tidak kita laksanakan? Karena motivasi itu. Sudah musuh Allah datang baru kalian mau sholat. Ya, ibaratnya saya bilang seperti bapak punya istri. Bapak minta bikinkan kopi, tidak dibikinkan. Tapi ketika musuh bapak datang, minta bikinkan kopi, dibikinkan sama istri bapak. Bapak cemburu enggak? Ya seperti itulah. Bukan masalah sholat ya, siapa yang kita taati dalam sholat tersebut. Allah tidak butuh sholat kita. Ya, Allah tidak butuh sholat kita. Tapi karena apa kita sholat? Karena permintaan jin tersebut. Karena Rasulullah SAW mensifati jin yang masuk ke tubuh manusia dengan sebutan syaitan. Ya, inna syaitan majri minal insan majrodam. Syaitan itu berjalan di tubuh manusia melalui aliran darahnya. Jadi jin yang masuk ke tubuh manusia, mereka disebut syaitan, disifati syaitan oleh Rasulullah. Terlepas apakah dia muslim ataupun non muslim. Ya sebagaimana manusia, banyak manusia yang muslim juga fasik, banyak manusia yang Islam juga berbuat kejahatan. Begitu pula dengan jin. Maka jin yang masuk ke tubuh manusia, meskipun mereka mengaku Islam, meskipun mereka juga membaca Al-Quran, meskipun mereka juga bersyahadat, ketika berbicara lewat pasien, lewat lisan orang yang dirasukinya, maka dia termasuk syaitan. Dan ketika dibacakan Al-Quran, seharusnya mereka akan merasakan dampak, ya, dampak dari kezolimannya, membuat mereka akan tersakiti karena kezolimannya, karena masuk ke tubuh manusia. Yang pertama, kita bahas ya tentang kenapa ini? Mati. Lanjut ya. Coba tuh simplikan. Enggak ada kembang. Saya bisa. Begini aja kali ya. Lanjut ya, ada kesalahan teknis sedikit. Baik. Sebab gangguan jin. Gangguan jin itu ada sebabnya karena jin keturunan, ya. Ada sebabnya karena ain dan sihir. Ada gangguan jin itu dialami manusia karena dia diundang oleh manusia, ya. Yang kita kenal dengan jin khodam, ya, jin pendamping. Bahkan jin khodam ini diyakini oleh sebagian manusia dia khodam malaikat katanya, ya, khodam malaikat. Karena jin ini datang kadang dalam wujud seperti orang soleh, ya, mengaku dirinya malaikat. Melalui ritual-ritual kesyirikan, ilmu hitam, susuk, kekebalan, pengasihan, ya, memiliki amalan ibadah bid'ah, sering kedukun. Kemudian nafsu, hasad, dendam menahun, ya. Suka berdusta, perbuatan dosa besar, ya, menyembah hawa nafsu. Kemudian karena natural, karena alami, ya, sebab alami. Karena memang anarkisme syaitan, janji iblis, ya, dia akan menyesatkan manusia. Dia akan mendatangi manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanan dan kirinya, ya. Kemudian karena kelalaian dan kebodohan manusia. Yang pertama, jin keturunan, ya.
Jadi mengenai jin keturunan ini, memang ada di kalangan masyarakat kita. Karenanya ada sebagian suku itu meyakini mereka memiliki keturunan dari kalangan jin, ya. Ada yang mereka meyakini punya kembaran buaya, ya, bukan buaya biasa, buaya mistis, ya. Ada enggak kira-kira di keluarganya yang punya keyakinan seperti ini? Coba kita lihat. Kalau ada, kemungkinan kita juga ada gangguan jin, ya, kemungkinan. Bahkan anak keturunannya punya potensi diganggu syaitan, ya. Ada juga yang mereka meyakini mereka itu keturunan dari harimau, maung. Kalau kesurupan kayak harimau dia. Kalau yang buaya tadi, kalau dia kesurupan seperti buaya, pengen dilepas ke air. Ada kalau sudah kesurupan pengen ke kamar mandi, berendam di bak mandi dia, ya. Ada juga yang memiliki kebudayaan tertentu. Kita sebutkan misalnya, ya, sebutkan nggak ini? Ya, tidak perlu kayaknya. Kebudayaan tertentu yang memiliki mereka tarian-tarian, dan itu akan terjadi, tariannya akan seru kalau dia dimasukkan jinnya, ya. Ini turun temurun. Dia awalnya belajar saja, ikut-ikutan. Nanti kalau dia punya anak, punya istri, anak istrinya juga akan diganggu. Nanti istrinya kalau nonton, anaknya kalau nonton atau dengar musik-musik seperti itu, langsung otomatis aktif dia, bergerak, menari dia, ya. Itu turun temurun. Karena memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mempersilahkan iblis ini agar bekerjasama dengan manusia. Silahkan, kalau mau kerjasama menyesatkan manusia dalam hal penjagaan harta dan keturunan, ya. Dan memang Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita, sudah menyampaikan kepada kita, ya. Ketika kita berhubungan suami istri, ketika hendak berhubungan suami istri, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, ya. Bismillahi Allahumma janabna syaitan majanabis syaitan ma razaqtana. Maka jika dikasih karunia anak, kata Rasulullah, maka anaknya tidak akan disentuh oleh syaitan selama-lamanya. Maka apa? Pemahaman terbaliknya, kalau orang mendatangi istrinya, ya, kalau ada laki-laki mendatangi istrinya tidak membaca doa ini, maka anaknya akan disentuh oleh syaitan nantinya, ya, akan disentuh oleh syaitan. Apalagi mereka yang di keluarganya memiliki silsilah atau riwayat jin keturunan. Kakeknya pernah menjadi paranormal, bisa ngobatin orang tanpa belajar, tukang urut instan. Kalau dia mengurut bersendawa-sendawa, kata dia, ini jinnya keluar dari tubuhnya, katanya, ya. Atau pendahulunya, kakeknya atau orang tuanya praktisi tenaga dalam, ya, pernah pasang susuk, turun temurun jadi jin keturunan. Apalagi di Indonesia, ya, leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita yang memang mereka menganut keyakinan menggabungkan tradisi dengan agama. Tradisi-tradisi apa? Tradisi-tradisi Hindu Buddha, ya, karena Islam itu memang masuk sebelum Hindu Buddha, ya, sudah ada di Indonesia. Maka banyak tradisi-tradisi ini yang dipertahankan, yang bahkan masih dilestarikan sampai sekarang, bahkan digabungkan tradisi itu dengan agama, bahkan dengan Islam. Dan itu terjadi di Indonesia, ya. Ritual seperti itu bisa mengundang datangnya bangsa jin ini. Salah satu ritual yang biasa juga digunakan dalam tenaga dalam, ya, yang menganut dari ibadah tertentu, ya,
meditasi, juga mohon maaf yoga yang ada meditasinya. Ini adopsi dari ibadah non muslim, ya, dengan meditasi dan pernapasan, melakukan olah pernapasan. Beda orang pernapasan mengatur napas ketika bergerak atau berlari, ya, dia melakukan pernapasan sambil bermeditasi, menghirup napas dengan napas-napas tertentu, ya, peletakan penyimpanan energi pada bagian-bagian tubuh tertentu menurut dia, kemudian dialirkan ke tangannya nantinya, sehingga kalau dia mukul akan hancur apa yang dipukulnya, ya. Sangat kuat sekali, ya. Dan ini salah satu ritual yang sangat halus sekali, ya. Karena hal seperti ini menyebabkan adanya jin keturunan nantinya. Nah, kemudian bisa jadi ketika hamil orang tuanya menggunakan jimat-jimat, ya, periksa mungkin itu terjadi pada istri kita sebelumnya, kita belum mengenal, ya, belum berhijrah. Ternyata istri kita ketika hamil dulu bawa jimat, bawa bulu landak, paku, peniti, bawang, ya, ini mengakibatkan anaknya gangguan jin, ya. Ngapain bawa paku, rumah sudah penuh paku gitu, kenapa nggak palu sekalian, ya, biar lebih dahsyat, menakutkan gitu. Maka perhatikan, kalau kita tidak baca doa ketika berhubungan, kemungkinan anak akan diganggu setan. Boleh jadi saat dalam kandungan ada fenomena bayi hilang dari kandungan, ya. Bisa jadi saat lahir, ketika balita, ketika dia nanti anak-anak, remaja atau dewasa baru kelihatan. Di antaranya nanti muncul fenomena anak-anak indigo. Kemudian karena ain dan sihir. Tentang sihir ini memang juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW, dan dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang sihir. Innama sana'un kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang sihir itu dari arah manapun datangnya. Dan dahsyatnya lagi, bahkan sihir ini pernah menimpa Rasulullah SAW agar menjadi pelajaran bagi umatnya bagaimana cara mengatasinya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian mufassir, ya, sebagian kalangan ada yang menentang, bukan menentang hadis ini, mereka menentang tafsir dari surah Al-Falaq, ya, tentang tersihirnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan tidak mungkin Rasulullah itu kena sihir, ya, tapi mereka tidak bisa menentang hadis ini, hadisnya sahih, ya. Jadi seorang dari Bani Juraid yang bernama Labid bin Al-Asam menyihir Rasulullah SAW sehingga beliau merasa melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada di sisiku, beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memperkenankan doaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya?" Kata Rasulullah, "Ada dua orang yang mendatangiku. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satunya lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah satu di antara keduanya berkata kepada temannya, 'Sakit apa orang ini?' 'Terkena sihir,' katanya. Kemudian sahut temannya, 'Siapa yang telah menyihirnya?' Lalu temannya lagi tanya temannya lagi, ya. Temannya menjawab, 'Labid bin Al-Asam.' 'Dengan apa?' Dia menjawab, 'Dengan sisir dan rontokan rambut ketika disisir dan mayang kurma jantan.' 'Lalu di mana semuanya itu?' tanya temannya lagi. Dia menjawab, 'Di sumur Zarwan,' ya. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Setelah kembali beliau berkata, 'Wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar dan ujung dahan pohon kurma, seakan-akan seperti kepala syaitan,' kata beliau. Lalu Aisyah bertanya, 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan?' Lalu beliau menjawab, 'Allah telah menyembuhkanku sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu.' Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera.
ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah menyuruh Ali membacakan 2 surah Al-Muizzat, ya, Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu sihirnya musnah, ya. Ini berarti memang benar-benar terjadi tentang sihir ini, ya. Ciri-cirinya kalau ada sihir, nanti disebutkan dalam ciri-ciri, ya. Kemudian ada yang diundang. Diundang kenapa? Karena persekutuan dengan masa jin yang mengikuti ritual-ritual tenaga dalam misalnya. Ada yang dia ingin punya kemampuan-kemampuan yang melebihi dari ketentuan, upgrade diri dengan bantuan jin. Seperti perempuan bahkan pengen cantik gak cukup pakai skincare, bahkan pakai susuk care, ya. Pakai susuk care dia. Pengen kuat, pengen kebal, pengen bisa tenaga dalam, ya, dia undang. Bahkan persekutuan manusia dengan jin ini pernah kami temui seseorang laki-laki, dia mengatakan, saya ini punya sahabat jin muslim yang baik, ada 2 orang kata dia. Jin ini kalau saya ketiduran saya dibangunkan, kalau saya ada masalah saya dibantu diselesaikan, saya jalan ke hutan ada apa-apa saya dikasih tahu. Ini jin baik kata dia. Pertemuan saya dengan mereka ini ketika saya sakit, seolah seperti kejadian Rasulullah tadi. Satunya saling ngobrol, kenapa orang ini gitu. Lalu jin itu mengatakan, kami akan bantu kamu, kami akan mendampingi kamu, akan sembuhkan kamu, asal kamu mau memenuhi syaratnya. Apa kata dia syaratnya? Kata jin itu, salah satu jin yang mengatakan, kamu harus bertakwa kepada Allah. Ya, luar biasa syaratnya, ya. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Tertipu nggak dia? Wah, siapa yang nggak mau bertakwa kepada Allah? Baiklah, saya bertakwa kepada Allah kata dia. Nah, jadi persekutuan manusia dengan jin ini tidak selamanya dalam hal yang negatif, ya. Ada persekutuan jin apa untuk perlindungan, untuk kekayaan, untuk keturunan, untuk jodoh, ya, untuk pengobatan. Dan apapun bentuknya dalam Islam dilarang, ya, dilarang. Atau yang kita kenal dengan sihir putih. Bahkan persekutuan dengan jin itu dalam kitab-kitab sihir bisa dengan membaca surah-surah tertentu. Bisa dengan membaca surah jin dengan niat memanggil jin, maka nanti akan datang raja jin kata. Itu pernah kita pelajari, ya, kitab sihir. Dari kitab sihir itu berbahasa Arab. Di antara kitab sihir yang terkenal judulnya Syamsul Ma'arib, ya, berbahasa Arab. Kemudian kita percepat, ya. Karena nafsu, hasad, dendam, ya, termasuk marah, sebagaimana kata Rasulullah, sungguhnya marah itu berasal dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari nyala api. Maka orang ketika marah dia mudah diganggu syaitan. Bahkan orang-orang yang punya riwayat jin keturunan atau kesurupan, kesurupannya akan kambuh kalau dia lagi marah, kalau dia lagi sedih, kalau dia lagi kecewa. Anak-anak kesurupan di sekolah, lagi ada masalah dipikirkannya, ya, putus dengan pacarnya, sedih, kesurupan nanti dia. Kalau mau ditelusuri seperti itu, ya. Kenapa? Karena kalau kesurupan, kadang kami diminta tangani, kita lakukan konsultasi, ternyata ada masalah, ya. Kesurupan. Kemudian rasa takut, penakut. Teman-temannya lihat orang kesurupan takut, masuk juga jin ke tubuhnya. Jadi kalau ada orang kesurupan di sekolah, jamaah sekalian, pulangkan. Jangan sampai mencekam, jangan sampai suasananya jadi gaduh. Pulangkan, yang gak kesurupan pulang aja. Yang kesurupan amankan, tangani, ya, disadarkan. Sadarkan dulu. Menyadarkan itu bisa dengan kita merangsang saraf-saraf sadarnya. Orang kesurupan itu tertidur dia, dibuat tertidur oleh setan, dibius oleh setan. Bangunkan dia, panggil namanya. Tidak bisa dibangunkan dengan panggil namanya, tepuk-tepuk dia. Bila perlu dicubit, bangun. Bisa disiram. Tidak mau bangun juga, masukkan garam ke mulutnya, ya, sehingga dia merasa keasinan, bangun dia. Tidak masalah, ya. Ini tidak ada hubungannya garam dengan gangguan jin, merangsang saraf sadar saja. Sadar dia, tapi setannya belum keluar, ya. Kemudian natural, karena memang setan ini mengganggu kita, ya. Tanpa kita undang, tanpa kita kena sihir, tanpa ada jin keturunan, seseorang diganggu setan, ya. Kenapa setan bisa mengganggu? Ya, diantaranya natural, karena memang mereka berusaha mengganggu, berusaha mengintai. Ada karena kelalaian. Ini pernah terjadi, ya, oleh
sahabat kami, ya, masuk guru kami Ustadz Nadib Kailani di Jawa Timur. Beliau pernah bercerita ketika beliau mengisi pengajian, ya, pesertanya itu para tahfiz Quran ingin belajar ruqyah. Pada sesi pembacaan Al-Quran oleh beliau, di antara peserta ada yang kesurupan. Lalu temannya di sebelah mengatakan, Ustadz, teman saya ini hafal Quran loh 30 juz, kok bisa kesurupan? Ketika di ruqyah ditanya jin itu, bagaimana dia bisa masuk ke tubuhnya? Padahal dia hafal Quran. Ditanyakan jin itu, ya masyarul jin, bagaimana kamu bisa masuk ke tubuhnya? Padahal orang ini hafal Quran. Kata jin itu, apa aku sudah lama ingin masuk ke tubuhnya, menunggu dia lalai. Ditanya, apa kelalaiannya? Kata jin itu, minum tangan kiri. Minum tangan kiri, ya. Lalai. Ya, kita tidak bilang ini dosa, ini lalai, ya. Dia hafal Quran. Makanya kata Rasulullah, apabila kalian makan dan minum, gunakanlah tangan kanan kalian, karena syaitan itu makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Nah, ini ada dalilnya, ya. Dia tidak berbuat dosa, dia lalai. Apalagi kita nggak baca doa. Makanya selalu doa-doa yang kita baca, mau tidur kah, mau makan kah, mau masuk WC, keluar WC, semuanya doa yang kita baca dalam aktivitas selalu dihubungkan dengan gangguan syaitan. Keluar rumah kah, ya, selalu dihubungkan dengan gangguan syaitan. Dengan syaitan tidak ikut aktivitas yang kita lakukan, ya. Apalagi berhubungan suami istri, apalagi masuk WC, jelas doanya, ya. Berlindung dari syaitan jantan dan syaitan betina. Kemudian karena memang anarkisme syaitan itu menunggu, menjaga kapan orang ini bisa kumasuki, kapan bisa, ya. Maka sebab-sebab di antara syaitan masuk ke tubuh manusia, di antaranya ini tidak perlu dicantumkan dalam surah apa ya? Surah Al-A'raf kalau tidak salah, kalau tidak khilaf, ya. Di situ Allah memberikan informasi kepada kita, ya. Kata Allah apa? Hal unabbiukum man tanazalu ala syayatin, kata Allah. Apakah mau aku beritakan kepada siapakah syaitan itu turun? Lalu kata Allah, tanazalu ala kulli afakin asim. Syaitan itu turun kepada pendusta lagi banyak dosa, ya. Kepada pendusta lagi banyak dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa? Ada angkat tangan yang tidak pernah berbuat dosa? Ada nggak kira-kira Pak? Ada nggak di sini orang yang tidak pernah berbuat dosa? Saya kasih HP saya nih. Ada Pak? Silakan. Ada nggak yang tidak pernah berdusta di sini? Nggak pernah berbuat dusta? Ada nggak? Coba kalau ada angkat tangan, saya kasih hadiah. Ya. Artinya apa? Ada potensi semuanya untuk diganggu syaitan, ya. Ada potensi. Jadi tidak ada orang yang selamat. Orang yang merasa aman dari gangguan syaitan berbahaya dia. Jadi dia merasa aman dari gangguan syaitan sehingga dia merasa tidak perlu berdoa. Aku ibadahku sudah bagus ini. Aku sholat terus 5 waktu, kok baca Quran, gak mungkin ganggu syaitan. Subhanallah, ya. Rasulullah saja yang ibadahnya gak perlu kita ragukan, ya. Akidahnya tidak perlu kita ragukan lagi, kelurusan akidahnya, ibadahnya. Dan beliaulah yang mengajarkan kita bagaimana kita tidur, bagaimana kita makan, ya. Bagaimana harus berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Apakah kita lebih hebat daripada Rasulullah dalam hal ini? Ya. Justru orang yang beribadah, ya, orang yang diganggu syaitan. Kata Rasulullah, kalau orang sholat, syaitan akan datang kepadanya mengatakan, ingat ini, ingat itu. Sampai orang tersebut sholat, dia lupa jumlah rakaat sholatnya. Diganggu syaitan orang sholat. Makanya konsekuensinya apa? Ingin menjadi hamba Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Ini konsekuensi. Kalau mau jadi hamba Allah harus siap jadi musuh syaitan. Mau nggak jadi musuh syaitan, Pak? Mau nggak jadi musuh syaitan? Kalau nggak mau jadi temannya berarti, ya, nggak ada pilihan lain. Baik. Kenapa? Karena natural, ya. Karena kebodohan manusia, dia bodoh tentang apa? Tentang agama, tentang ibadah, tentang perlindungan kepada Allah. Ya, disebut bodoh dalam Islam. Makanya orang-orang dahulu tuh cerdas-cerdas, orang jahiliyah tuh cerdas-cerdas, Pak. Ya, cerdas mereka. Tapi disebut jahiliyah. Karena kebodohan mereka terhadap agama, bukan kebodohan mereka terhadap perdagangan, bukan bisnis dan ilmu pengetahuan yang
bersifat dunia, tapi tentang agama ini, maka disebut kaum jahiliyah. Nah, kita percepat ya, karena nanti kesiangan. Gak apa-apa lewat sedikit Pak ya. 10 menit lagi. Baik, saya jelaskan percepat aja. Banyak ciri-ciri gangguan jin ya, termasuk pada jiwa, pada jasad. Bisa kita lihat ketika di waktu-waktu tertentu, terutama di saat tidur. Yang pertama, gangguan pada mental, psikis atau spiritual. Gangguan pada ibadah ya, tidak khusyuk, lupa rakaat salat, sering lupa rakaat salat, sulit khusyuk. Ya, sering kentut setelah berwudu. Kalau dia wudu kentut ya. Atau dia terkentut di pertengahan salat. Ya. Ini kata Rasulullah, jika tidak terdengar bunyi dan tercium bau, maka selesaikan salatnya, jangan diberhentikan ya. Tidak ada baunya ya. Misal nggak tercium bau, dibantu AC ya. Tapi nggak kita dengar bunyinya, sudah lanjutkan saja salatnya. Jangan dibatalkan ya. Kemudian was-was dalam ibadah. Kalau dia wudu mungkin 10 kali dia baru yakin basuh wajahnya, mukanya. Kalau ada orang seperti ini, kita lihat wudunya lama sekali, basuh muka berkali-kali, dia kena was-was syaitan. Atau ketika dia sholat, Allahu Akbar, ulang lagi, Allahu Akbar, ulang lagi, dia kena was-was syaitan ya. Ini diabaikan. Dan ada tuntunannya dalam fikih ya, kalau kita lupa rakaat salat tidak perlu kita ulang salat kita, sujud sahwi ya. Ilmu pengetahuan tentang hal seperti ini solusinya, karena sulit dihindari, apalagi orang yang ada gangguan setan dalam dirinya ya. Kemudian sesak nafas saat membaca Al-Quran, atau ketika dia mau membaca Quran, mau pegang Quran, ngantuknya luar biasa, stop dia baca Quran. Tertidur saat membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran lebih dari 30 ayat. Kemudian sakit kalau dia beribadah, kalau dia sholat sakit kepalanya, tidak bisa mengerjakan salah satu gerakan sholat ya. Kalau di sholat matanya ini kayak sakit sekali, mau jatuh. Kalau di berhenti sholat berhenti juga sakitnya ya. Bahkan ada orang yang kalau dia haji atau umroh sakit, malah ada yang sampai kesurupan. Kenapa? Setan gak suka, setan panik ya, setan merasa terancam, merasa tidak nyaman kalau orang itu beribadah. Ini apa? Diruqyah ya. Kemudian pertama tadi gangguan emosi ya. Dia temperamen ya, pemarah, tidak stabil, tidak terkontrol emosinya, ragu, penakut, paranoid, tidak fokus, pelupa akut ya. Mengantar istri ke pasar, pulang-pulang istrinya hilang. Wah, mana istri saya ini? Ketinggalan di pasar ya, istrinya ketinggalan di pasar. Bahkan kami pernah tangani klien kami Pak, dia itu kalau keluar rumah aja di depan gangnya langsung lupa jalannya, jalan pulang dia lupa. Ada seperti itu ya. Langsung lupa jalan pulang dia, pelupa akut. Kemudian halusinasi ya, delusi, bipolar, melihat penampakan setan, firasatnya tajam, merasakan bayangan, perasaan ya, ada segelapan lewat, kayak seperti ada yang lewat di hadapannya, hitam lewat seperti itu. Bisikan, mendengarkan bisikan-bisikan, orang lain tidak mendengar. Bisikan itu bukan di telinganya, dalam dadanya. Melihat penampakan itu bukan di hadapannya, dalam dirinya ya. Makanya kalau penampakan itu memang ada di situ, misalnya dia melihat penampakan di situ, kalau memang ada penampakan di situ, semua orang bisa lihat. Kenapa hanya dia bisa melihat? Karena penampakan itu ada dalam saraf penglihatannya. Kalau penampakan itu benar ada di situ, atau disebut tasyakul, semua orang bisa lihat. Dan tasyakul ini, kata para ulama, dia hanya dilakukan oleh setan kepada orang yang takut sama dia dan saat orang itu sendirian, atau untuk menimbulkan fitnah. Dia menyerupai orang yang sudah meninggal, yang meyakini ada yang jadi hantu dan lain-lain ya. Ini fitnah-fitnah setan. Dan biasanya tasyakul tidak lama. Kenapa? Karena kemampuan mereka untuk melakukan tasyakul sama seperti kemampuan kita menyelam di air, seperti kemampuan ikan keluar dari air ya, tidak lama. Dan itu dalam kondisi lemah kita, karena keluar dari fitrah ya, dari alam. Kemudian indigo. Indigo ini ada 3 macam ya. Ada yang bisa melihat jin,
Ada yang bisa mendengarkan bisikan, orang lain nggak mendengar. Ada yang cuma bisa merasakan keberadaannya. Ada yang bisa ketiga-tiganya, ya. Kemudian genetik dan degeneratif, penyakit penuaan dini dan keturunan. Penyakit keturunan ini kebanyakan bukan karena gen, ya, tapi karena jin keturunan. Banyak penyakit keturunan ini karena jin keturunan. Ya, nanti kita buktikan atau sampaikan di lain waktu, ya. Kemudian impotensi, ejakulasi dini, gangguan seksual, ya. Kemudian mandul. Banyak Pak orang yang sulit punya keturunan, 8 tahun, belasan tahun tidak punya anak, diruqyah, tidak lama istrinya hamil. Ya, banyak. Ya, klien kita diruqyah, alhamdulillah bisa punya keturunan, ya. Karena memang setiap penyakit itu, kata Rasulullah, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Sembuhlah satu penyakit apabila bertemu obat yang tepat biiznillah azza wa jalla, atas izin Allah, ya, azza wa jalla. Termasuk HIV. Kalau ada dokter bilang nggak ada obatnya, maka obatnya Al-Quran, ya. Termasuk, mohon maaf apa, kanker. Kanker itu dalam medis sudah mengalami titik kejenuhan pengobatannya, ya, kanker. Dan kami berapa kali menangani penyakit kanker. Setelah kami ikuti daurah ruqyah kanker, ya, dalam tahun ini 2 kali kita ikuti. Pertama juga pernah kita hadirkan Syekh Mu'ad dari Madinah. Kemarin bersama Ustaz Nurdin Al-Indonesia, beliau berpengalaman mengatasi masalah kanker ini kerjasama dengan dokter. Jadi pengobatan kanker ini sudah mengalami pada titik kejenuhan. Bahkan dalam medis, ya, diakui oleh dokter, terutama di Makassar, mereka menyebutkan dari 100% indikator penanganan kanker itu tingkat keberhasilannya hanya 3%. 97%-nya gagal. Dari 10 anak yang diterapi, hanya 1 yang mengalami subframe, ya, mengalami ada sedikit kebaikan. Jadi kanker itu setelah dia didiagnosa, kemudian di kemoterapi maksimum 54 kali. Kemoterapi ini apa, Pak? Untuk membunuh sel-sel yang bergerak cepat, aktif. Sel yang bergerak aktif itu bukan hanya sel kanker. Sel kanker itu sel yang sehat bermutasi. Ini di kemo untuk dibunuh. Yang aktif itu bukan hanya sel kanker, sel rambut, ya, tulang. Ini aktif semua. Ketika di kemo rontok semua itu, ya, hancur. Selnya juga mati. Nah, kayak orang di kemo dia akan cenderung dia botak, nanti rontok, ya. Apalagi ketika di sinar, di radioterapi, kemudian tindakannya kalau di kemo tidak sembuh-sembuh juga, Pak, diangkat. Ada pasien itu diangkat rahimnya dengan kankernya, masih ada kanker di situ. Ada pasien itu kanker payudara bagian kiri, diangkat kankernya sama payudaranya, pindah ke kanan. Diangkat di kanan, pindah ke kulit. Jadi kanker kulit. Kalau kita lihat ada fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan kanker itu dari setan, kata beliau. Nanti ada di share, ya, di Facebook, atau kita buka saja di Google, mungkin ada fatwa Syekh bin Baz tentang kanker, nanti muncul itu, ya. Ada yang sudah menerjemahkan, ya. Ada dalam kitab ruqyah juga, ya, tentang fatwa-fatwa gangguan jin, termasuk kanker itu dari gangguan setan. Ya, kemudian kalau sudah seperti itu bagaimana? Diangkat organnya, diangkat rahimnya, sakit nggak? Sakit sekali. Pengobatan selanjutnya apa? Memberikan morfin. Morfin ini bukan untuk menghilangkan sakit, Pak. Menghilangkan pikiran sakit. Orang jadi sakau. Sakitnya ada tapi pikiran tetap sakit itu hilang. Ya. Ini lebih berbahaya lagi daripada bius, ya. Ini pengobatan puncaknya dari kanker, menghilangkan pikiran sakit, ya. Nah, kemudian ciri yang lainnya, gangguan pada fisik, jantung, ya, masuk kanker, leukemia. Leukemia juga pernah kami tangani, di ruqyah Pak, kesurupan orangnya. Sudah cuci darah sampai kulitnya hitam. Stroke, saraf asma, bahkan kami pernah juga tangani orang
apa namanya itu, jantung koroner ya, penyempitan pembuluh darah atau apa ya? Jantung koroner kalau tidak salah. Dia operasi pasang ring. Dia bilang saya sudah 400 juta Ustaz bayar pasang ring, gak sembuh Pak, fisiknya lemah. Kita rukyah muntah-muntah, setelah itu sehat dia, nggak perlu bayar 400 juta ya, bayar 2M aja. Makasih Mas. Ya, baik. Kemudian sakit menahun tidak terdeteksi secara medis, vertigo ya. Kemudian telinga, apa ini, dengung pada telinga ya, rontok, pengapuran, asam urat, pegal menahun, eksim, kedutan, kesemutan. Tentu saja setelah didiagnosa ya. Misalnya orang sakit sakit asam urat, dicek dulu, dicek. Misalnya dia sakit jantung, cek dulu jantungnya bermasalah enggak. Oh, jantungnya aman semua, tidak ada masalah. Jadi ciri-ciri gangguan sakitnya itu gangguan setan ya, bukan medis murni. Kalau memang ada masalah pada jantungnya, silahkan pengobatan medis ya dilakukan. Tapi kalau didiagnosa bingung, nggak usah maksa, nggak usah cari dokter yang lebih hebat lagi, nggak usah keluar negeri lagi ya. Kalau sudah dilihat, oh tidak ketemu ini, cari alat yang lebih canggih lagi, tidak perlu. Kalau sudah didiagnosa, atau simpelnya bagaimana, sakit jantung, tekan saraf-saraf pembuluh darah atau saraf refleksi jantungnya. Kalau ditekan tidak sakit, berarti bukan jantung bermasalah ya. Kemudian gangguan misterius, banyak hal aneh dan janggal, mencium bau goib, sering mencium bau wangi, bau busuk, orang lain tidak mencium. Kemudian bekas operasi yang tidak mau sembuh, dioperasi nggak mau nyatu ya. Kemudian kecelakaannya ini tidak normal ya, tiba-tiba dia pingsan atau tiba-tiba dia tertidur. Ada gangguan setan. Bahkan ada pasien kami itu, dia bilang, saya cium bau wangi, saya ikutin wangi itu sampai masuk ke jurang mobilnya ya. Untung tidak ada yang meninggal ya. Kemudian pendarahan dan masalah menstruasi, bahkan sebutkan Rasulullah diantaranya pendarahan pada wanita itu bagian dari hentakan setan, kata Rasulullah. Ini panjang ya, kita sebutkan singkat saja. Kemudian sulit sakaratul maut ya, sulit sakaratul mautnya banyak kita tangani, bahkan sampai disebut ruqyah sakaratul maut ya. Setelah diruqyah, alhamdulillah Allah mudahkan dia. Koma termasuk mati suri ketemu nanti sama setan ya, dibawa setan jalan-jalan, diajarkan amalan-amalan, nanti diajarkan ke orang, saya diajarkan amalan ini gini. Termasuk ada amalan yang datang lewat mimpi ya, mohon maaf, seperti salawat nariyah misalnya ya. Ini amalan yang datang melalui mimpi ya. Kemudian genetik dan degeneratif, penyakit penuaan dini dan keturunan ya. Kemudian hipertensi, ejakulasi dini, ini setan menghayalkan kepada dia ya, menghayalkan sesuatu yang membuat mentalnya mudah untuk untuk tumpah ya, sehingga belum apa-apa sudah keluar. Akhirnya tidak pernah ada kepuasan dengan pasangan ya. Atau bahkan dia sering dimimpikan mimpi berhubungan, bahkan mimpi berhubungan dengan sesama jenis. Kemudian kita percepat ya, gangguan pada malam hari, ini saat tidur. Kalau saat tidur sering mimpi buruk, mimpi bertemu binatang buas, ular, harimau, buaya, mimpi makhluk yang menyeramkan, mimpi disiksa, mimpi dikejar-kejar ya, mimpi diikat, mimpi dibunuh. Kemudian kalau dia tidur sering beradu giginya seperti orang mengunyah ya, krek-krek, kuat sekali mengunyah dia, mengunyah saat tidur. Kemudian sering mimpi jatuh dari ketinggian, terhempas, atau tanpa mimpi tapi dia sering kaget kalau dia tidur. Kalau dia tidur kaget, nah, seperti itu ya. Kemudian tertindih, merasa tindihan. Kemudian sering mimpi lalu kejadian mimpinya ya, mimpi berhubungan badan tadi juga. Kemudian susah tidur, insomnia, mimpi berhubungan badan ya. Kemudian ada juga gangguan kristenisasi goib, pemurtatan goib ya.
Dia dibayangkan, banyak pernah kami tangani ini, berapa orang di perusahaan juga. Dia bilang kalau dia sujud dia malah menghina Allah, memuji Tuhan lain, ya. Dia merasa mendapat hidayah, ini hidayah dari Tuhan. Dari Tuhan Bapa kata dia. Dapat hidayah, dia merasa dapat hidayah. Jadi dia masuk, merasa yakin dengan bisikan-bisikan itu, ya. Ini bahaya nih. Dia merasa dapat hidayah. Bahkan ada orang yang dipelet agar jatuh cinta dengan orang tersebut, menikah lalu pindah agama, ya. Kemudian gangguan pada anak, hiperaktif, ya. Banyak yang gangguan pada anak, ya. Sulit anak itu belajar agama. Kemudian kalau dia diasih kan tidak mau asih dengan orang tuanya, tidak mau asih dia. Biasanya banyak kasus seperti ini, orang tua yang kalau dia menguburkan ari-arinya, mereka juga masukkan benda-benda yang diyakini benda itu memiliki pengaruh terhadap masa depan anak. Dimasukkan pulpen, kertas, supaya apa ini Bu? Supaya anak saya cerdas Pak katanya. Nah, kalau cerdas ya dididik anaknya, ya nggak mungkin dengan pulpen kertas masukkan di ari-arinya seperti itu, ya. Harus dilampuin segala macam. Kenapa nggak dikipas angin sekalian, saya bilang, biar adem dia gitu, biar nggak gelap lah ini. Macam-macam keyakinan-keyakinan yang datang dari budaya dan hubungkan dengan mistis. Tapi kalau memang ilmiah nggak apa-apa, silakan. Dikasih garam, kenapa ini? Supaya ini Pak, supaya nggak cepat busuk. Ngapain juga harus seperti itu? Memang harusnya biar cepat busuk gitu. Kalau dibuang itu aja pun tidak masalah, ya, karena kita manusia punya etika, ya. Kotor nanti kalau dibuang, dikuburkan. Tidak ada perlakuan khusus dengan ari-ari atau tembuni, ya. Kita percepat, ya. Bagaimana mengatasinya? Di antara mengatasinya, mungkin ada keluarga kita penakut, ya, penakut terhadap setan. Bahkan pernah kami tangani orang itu takut ke dapur Pak. Kalau ke dapur minta temani dia. Udah besar, ke WC takut sendirian. Harus diberikan pemahaman secara logik dan secara ilahiyah, secara ilmiah dan secara ilahiyah. Disampaikan analogika ikan dan lautan misalnya. Ikan hiu itu ganas kalau dia di lautan, ya. Tapi kalau ada ikan hiu ke alam kita, dia berada di alam kita, maka dia dalam kondisi lemah. Sama jin kalau ada muncul ke alam kita, dia dalam kondisi lemah, mudah untuk dikalahkan. Berlaku hukum materi, dipukul kena dibunuh mati mereka, ya. Secara ilmiah kita yakinkan kalau kamu dekat dengan polisi, kira-kira banyak penjahat, berani nggak sama kamu gitu? Yang nggak berani, yakin kamu. Kalau kamu yakin ada setan, yakin juga ada Allah. Jangan cuma yakin ada setan, ada Allah kamu nggak yakin. Kalau seandainya yakin ada setan dan yakin juga adanya Allah, maksudnya rasa takut pada setan bisa ditepis, ya, bisa ditepis. Sebagaimana kita yakin ada penjahat, tapi kita yakin polisi ini samping kita gitu. Allah mendampingi kita, Allah menjaga kita. Maka rasa takut itu harusnya bisa dihilangkan. Ini panjang, ya, pada tahap konseling, ya, atau kita lakukan konsultasi dulu agar takutnya hilang. Kadang ada juga takutnya itu tidak bisa dijelaskan. Ada yang takutnya itu takut kematian, padahal kita disuruh ingat mati, dia malah takut. Nah, ini harus kita sampaikan secara logik dulu, secara ilmiah dan ilahiyah, sampai dia bisa mengatasi guncangan jiwanya. Orang kalau tidak bisa mengatasi guncangan jiwanya, setan itu tidak bisa diusir dari tubuhnya, ya. Dia marah dengan suami, ya, emosional, marah. Kenapa suaminya ngasih uang belanja kurang terus, nggak pernah dibawa jalan, ya, dia emosi. Setan ini membisik dia, oh sudah kamu ngamuk aja. Nanti dibantu sama setan ngamuknya itu. Kapan lagi nih bisa bilangnya tumbung kesurupan, ku hajar aja suami, dicakar suaminya segala macam, ya. Ini tidak akan bisa kita atasi gangguannya kalau kita tidak atasi masalahnya. Ada orang masalahnya kesurupan, dia karena mikirin hutang, banyak hutangnya, ya. Ini jangan diruqyah dulu, dirupiah dulu. Bayarkan hutangnya lunas baru dia tenang nanti. Mudah diruqyah. Kalau guncangan jiwanya tidak diatasi, guncangan jiwa itu berbanding lurus dengan gangguan setan nantinya, ya. Guncangan jiwa diatasi. Kenapa orang terguncang jiwanya? Karena tidak ingat Allah, tidak mau bersabar, ya. Tidak mau berikhlas, tidak mau bersyukur. Ada tingkatan dalam menyikapi masalah dalam iman. Yang pertama bersabar. Sabar ini masih sakit, masih susah, masih payah, tapi dia tetap taat sama Allah. Walaupun nanti yang sunnah nggak mampu dikerjakan karena sakit, ya, tahajud nggak dikerjakan, tapi tetap taat dia, tidak mengeluh. Kemudian yang kedua ikhlas. Dikasih musibah sama dikasih kenikmatan sama aja bagi dia, biasa-biasa aja. Kemudian ada orang yang bisa bersyukur,
Dikasih musibah dia tidak merasa sedih, merasa susah, merasa lemah, merasa sakit, tidak juga biasa-biasa, bersyukur dia, senang, bahagia dia. Kalau seperti ini setan nggak bisa menggelincirkan dia, nggak bisa bikin dia kesurupan, ya, nggak akan bisa. Setan tidak akan mampu mengganggu orang seperti ini karena kejiwaannya. Ya, walaupun dia diganggu setan, walaupun dia sakit, dia nggak akan kesurupan. Beda orang yang terguncang jiwanya mudah, maka mudah dikendalikan setan dia. Ya, kemudian, ya, makanya perlu kita menahan amarah. Ya, amarah ini memiliki perhatian khusus dari Allah dan Rasulnya. Bahkan sifat penghuni surga apa kata Allah? Ya, wal kaziminal ghaiz, senantiasa menahan amarah. Ya, karena memang marah ini berasal dari syaitan. Banyak hadis-hadis tentang menahan amarah, ya. Tidak perlu kita sebutkan, ya, solusi-solusi kita sampaikan cepat, ya. Kemudian ini meditasi tadi, ya, sumbernya dari mana? Sumbernya nggak jelas. Sumbernya nggak jelas. Meditasi yoga itu sumbernya tidak jelas. Sebagian orang merasa tenang kalau dia bermeditasi, ya, padahal dengan mengingat Allah lah hati jadi tenang. Ya, kalau itu datangnya dari dosa kita, maka ini tadi dalilnya. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, maukah aku beritakan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan itu datang turun kepada pendusta lagi banyak dosa. Nah, kita solusinya apa? Kita lakukan perlindungan. Apa? Dengan membaca zikir pagi petang. Saat selesai sholat subuh kita baca zikir pagi petang. Tapi zikir kita bisa jadi tidak berpengaruh. Atau kita baca Quran di rumah kita nggak berpengaruh, nggak terlindungi dari setan. Kenapa? Karena perlindungannya rontok, perlindungannya loss. Kenapa? Karena perbuatan dosa. Dosa menghilangkan perlindungan. Ya, dalilnya surah Asy-Syu'ara ayat 30-31. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu, dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula penolong selain Allah. Jadi orang, Pak, kalau dia berlindung pada Allah tapi masih pakai jimat, gak akan bisa. Bahkan banyak yang kami tangani orang-orang tersihir, orang-orang diganggu setan itu karena apa? Karena mereka pelaku riba. Jadi orang pelaku riba itu lost dia dari gangguan jin dan sihir, nggak ada benteng, tidak ada perlindungan. Ya, pelaku riba. Bahkan ada pengusaha dia bilang, Ustaz, penghasilan saya ini dulu 150 juta per bulan. Bangkrut, Pak. Habis rumah dijual semua. Ya. Semenjak dia ditawari buka cabang, dia nikah lagi, ya. Masalahnya ada yang nggak suka dengan dia nikahin perempuan itu, ya, karena dia naksir dengan perempuan itu, akhirnya disihir dia. Diancam duluan. Ya, dia merasa anda apa-apa, berlindung pada Allah. Ternyata apa? Perlindungannya loss. Karena dia riba. Dia merasa aman. Kenapa dia menyimpulkan dia disihir? Lalu konsultasi, kenapa? Saya sudah berlindung pada Allah ini, saya sudah zikir. Nah, ternyata dia riba. Ya. Dia bilang, kalau kamu sampai menikah dengan dia, aku guna-guna kamu, aku akan buat usahamu bangkrut. Ya, dia merasa pede, padahal ternyata loss gangguannya. Ya. Jadi ini diantara solusi-solusinya apa? Bertobat dari riba. Ya. Ya, maka mungkin ini dapat saya sampaikan karena waktunya sudah lewat mungkin, ya. Apa yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini, Pak, ya.